Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif PLU, pagu indikatif murni Kemenq pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar 10,38 triliun rupiah di tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari lembaga pengelola dana pendidikan, badan layanan umum, badan pengelola dana perkebunan, lembaga dana kerjasama pembangunan internasional, badan pengelola dana lingkungan hidup, pusat investasi pemerintah, lembaga manajemen aset, serta politeknik keuangan negara. Dari Jakarta, tim liputan IDX Show. Apa hasil pertemuan dengan Pak Presiden? Kita melaporkan hasil proses diskusi dengan anggaran dengan DPR itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Tapi jadi dilaporkan anggarannya, bahannya atau Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. tapi itu baru anggaran PMK aja, bukan APBN keseluruhan. Yang presiden tadi, Nah, itu yang ke Presiden anggaran PMK atau APBN keseluruhan. APBN keseluruhan. Masih didiskusikan. Nanti kalau saya ngomong duluan, nggak boleh salah kalian. Ini masih didiskusikan. Sudah setuju. Bukan itu, jadi sistemnya bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank. Kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya mau pakai ya saya ambil. Tapi nanti diupayakan nanti penyalurnya ke bukan dibelikan sun lagi, atau satu lagi tidak terlupa sun, dan kita minta ke BI tidak diserap uangnya, jadi uangnya betul-betul ada di sistem perekonomian sehingga ekonominya bisa jalan. Itu supaya lebih banyak menyalurin kredit ke masyarakat atau ke perusahaan. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain di kredit card. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Ya, inflasi terjadi kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan potensial. Kita 6,5 atau lebih. Kita masih jauh dari inflasi. Jadi kalau saya injek stimulus ke perekonomian, harusnya kalau ekonominya masih di bawah di 5%, masih jauh dari inflasi. Itu yang disebut demand pull inflation, dan itu masih jauh dari situ kita. Sejak krisis kan kita nggak pernah tumbuh 6,5%. Jadi ruang kita untuk tumbuh lebih cepat terbuka lebar tanpa memancing inflasi. Pak, ini kan tadi anggaran
banyak badan-badan terlibat juga Pak. Kayak kemarin badan otorita laku laut, terus ada yang di bawah Wamenity juga itu. Bagaimana Pak melihatnya Pak, ini apakah tambahan besar gitu Pak untuk? Nah, saya pikir udah diakomodasi dalam anggaran dengan anggaran yang sudah ada, tambahannya nggak terlalu besar, tapi bukan itu yang jadi concern utama kita. Yang concern utama tadi adalah yang ditanya oleh Mbak itu, apakah ada dana tambahan di daerah atau tidak? Kalau ada berapa? Itu yang pernah kita hitung. Wah, bocor ya dia? Belum tahu, masih kita diskusikan dengan DPR. Ya, hah? Nggak ada. Kita nggak akan pemotongan lagi. Kita akan cenderung menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bisa dua-duanya, bisa itu, dan yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik dan manajemen cash-nya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi likuiditas di sistem keuangan kita. Oke. Satu lagi, kemarin sempat ada usulan dari buruh. Jahat tadi. Ada usulan dari buruh Pak untuk menaikkan dari si buruh batas PTKP profit di Provinsi Banyak. Batas PTKP katanya sudah terlalu lama tidak naik dan sekarang sedangkan inflasi terus naik. Oke, ada komentar soal ini nggak sih Pak? Kami belum membicarakan masalah itu, tapi jelas kalau ada masukan ke tim kami di tim saya di Kemenkeu mungkin sedang didiskusikan. Itu kan saya baru, belum semua laporan masuk ke saya. Nanti saya lihat seperti apa. Tapi akan ada di situ. Belum tahu, nanti saya lihat. Oke. Presiden transfer daerah, ya sebaiknya kita akan diskusikan dengan parlemen dulu seperti apa jadinya. Itu jadinya. Terima kasih semuanya. Masih akan didiskusikan dengan parlemen, dengan DPR. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primamto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Selama ini, iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN.